Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan menerima kembali mendengar renungan kebenaran firman Allah melalui program Renungan Sosaning. Puji Tuhan. Kita akan melihat di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, mulai pada ayat yang ke-9 dan ke-10, demikian firman Allah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah merupakan penyataan Allah sendiri, penyataan dan penglihatan oleh Rasul Paulus. Tuhan membuka matanya dan memberikan penyataan-penyataan firman Allah ini. Dan bagaimana Rasul Paulus menyikapinya, dia bersikap dengan percaya diri, dia menyikapi dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang dia dapatkan itu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, merupakan penyataan murni dari Allah untuk dirinya Paulus dan untuk pelayanannya itu sendiri. Nah, saya yakin kita semua menghadapi perjuangan dan penderitaan dalam setiap regulasi kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kekuatan yang dapat kita temukan pada sebuah situasi dan kondisi ketika kita dalam kelemahan, dan kita akan mendapatkan tentunya berkat yang tersembunyi di dalam sebuah penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini jelas sekali firman Allah memberikan sebuah penyataan kepada Rasul Paulus. Akan tetapi ia berfirman kepadaku. Allah berfirman kepada Rasul Paulus, kasih karuniaku kepadamu cukup bagi engkau. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab justru kekuatanku nyata dalam kelemahan. Sebab itu dengan senang hati aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab itu aku berkenan dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab apabila aku lemah, baru aku kuat. Ini adalah sebuah kalimat yang memberikan keteguhan, memberikan keyakinan, menanamkan nilai-nilai kebenaran yang tak ada tarahnya dari kebenaran-kebenaran yang ditawarkan oleh dunia, yang merupakan kebenaran-kebenaran yang palsu. Tetapi ini adalah sebuah kebenaran sejati yang Allah tanamkan, yang Kristus tanamkan dalam kehidupan Rasul Paulus. Demikian hal ini juga berlaku bagi kekristenan masa kini, atau kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Nah, ketika kita menghadapi sebuah tantangan di dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita ada sebuah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang nyata, dan kekuatan itu bukan merupakan kekuatan hasil daripada pekerjaan manusia, bukan karena kekuatan hasil dari kita cara bekerja keras untuk berpikir, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita adalah orang yang berintelektual, tetapi ini adalah sebuah kenyataan yang murni datang dari Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Jadi
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, Ia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Inilah yang menjadi sebuah perenungan kita. Ya, Allah tidak meminta kita untuk mengatasi semuanya dengan sendiri. Allah tidak meminta untuk mengatasi semua itu dengan kepandaian kita. Nah, Ia mengundang kita untuk datang kepadanya dalam doa, di dalam penyembahan, meminta pertolongan Tuhan, meminta bantuan Tuhan. Ketika kita percaya kepadanya, ketika kita meyakini akan seluruh kebenaran-kebenaran yang melekat dan yang sering kita dengar, maka Tuhan itu sendiri Ia akan memberikan kita kekuatan yang memang menjadi sebuah kebutuhan utama kita di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan pergumulan. Ketika kita menghadapi penderitaan, itu mungkin sulit untuk melihat berkat di baliknya. Itu sebabnya apapun yang Tuhan berikan kepada kita, yang diizinkan oleh Tuhan, mari kita hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita hadapi dengan iman, kita berserah kepadanya. Nah, Dia dapat mengubah menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan, kita dapat iman kita secara dinamis, ya, ada pertumbuhan rohani dan mengajar kita tentang kehendaknya. Ketika kita membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka. Nah, memberi dukungan, ya, memberi semangat, memberikan doa-doa kita kepada mereka. Dan tentunya adalah kepedulian kita, kasih kita tunjukkan kasih Allah yang melekat pada diri kita kepada sesama, sehingga dapat membawa sebuah pengharapan untuk menuju kepada sebuah kesembuhan, menuju kepada sebuah penyembuhan dan pemulihan seseorang. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan itu adalah inspirasi bagi kita. Nah, saat kita membaca dan saat kita merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan kebijaksanaan, kita akan menemukan panduannya dalam setiap situasi. Jadi saudara, ketika kita merasa lemah, dihadapkan pada sebuah perjuangan, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan kita. Teruslah berpegang pada janjinya dan dalam setiap penderitaannya, percayalah bahwa Tuhan bekerja untuk membawa berkat dan kebaikan. Jangan lupa berbagi, ya, kita share firman Allah yang kita terima selama ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kelemahan ada sebuah kekuatan, di dalam penderitaan ada berkat-berkat Allah tersembunyi untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, perenungan pada malam hari ini akan firman-Mu. Tuhan menuntun kami dan Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan selalu kami. Tolonglah jemaat Tuhan yang ada, seluruh kami hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan GPD Susaning. Kami mengucap syukur, terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sukses, diberkati oleh Tuhan. Haleluya.